Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemi Purnama Dewi, NIM 1953-1188. Kami dari kelompok 6 dan materi kami yang berjudul Jujur dan Adil. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama yang berjudul Jujur. Jujur adalah sebuah kata yang dikenal oleh hampir semua orang. Bagi yang telah mengenal kata jujur mungkin sudah tahu apa itu arti dan makna dari kata jujur tersebut. Namun masih banyak yang tidak tahu sama sekali dan ada juga hanya tahu maknanya secara samar-samar. Berikut saya akan mencoba memberikan pemahaman sebatas mampu saya tentang makna dari kata jujur ini. Kata jujur adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang bila seseorang berhadapan dengan sesuatu atau fenomena, maka seseorang itu akan memperoleh gambaran tentang sesuatu atau fenomena tersebut. Bila seseorang itu menceritakan informasi tentang gambaran tersebut kepada orang lain tanpa ada perubahan sesuai dengan realitasnya, maka sikap yang seperti itulah yang disebut dengan jujur. Sesuatu atau fenomena yang dihadapi tentu saja apa yang ada pada diri sendiri atau di luar diri sendiri. Misalnya keadaan itu kondisi tubuh, pekerjaan yang telah atau sedang serta yang akan dilakukan. Sesuatu yang diteramati juga dapat mengenai benda, sifat dari benda tersebut atau bentuk maupun model. Fenomena yang diamati boleh saja yang berupa suatu peristiwa, tata hubungan sesuatu dengan lainnya. Secara sederhana dapat dikatakan apa saja yang ada dan apa saja yang terjadi. Perlu juga diketahui bahwa ada juga seseorang memberikan berita atau informasi sebelum terjadinya peristiwa atau fenomena. Misalnya seseorang mengatakan dia akan hadir dalam pertemuan di sebuah gedung bulan depan. Kalau memang dia hadir pada waktu dan tempat yang telah disampaikan itu, maka seseorang itu bersikap jujur. Dengan kata lain, jujur juga berkaitan dengan janji. Di sini jujur berarti mencocokkan atau menyesuaikan ungkapan informasi yang telah disampaikan dengan realisasi atau fenomena. Adapun bentuk-bentuk kejujuran, satu, jujur niat dan kemauan adalah melakukan segala sesuatu dilandasi motivasi dalam kerangka hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nilai sebuah amal dihadapkan Allah Subhanahu wa taala saat ditentukan oleh niat atau motivasi seseorang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat populer menyatakan bahwa sesungguhnya segala amal manusia ditentukan oleh niatnya. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Jujur dalam bertutur kata adalah bentuk jujuran yang paling populer di tengah masyarakat. Orang yang selalu berkata jujur akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang berdusta meski hanya sekali apalagi sering berdusta maka akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga, jujur ketika berjanji. Seseorang muslim yang jujur akan senantiasa menepati janji-janjinya kepada siapapun, meskipun hanya terhadap kepada anak kecil. Yang keempat, jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam niat, lisan, dan jujur dalam berjanji tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, dan berkhianat sekalipun terhadap non-muslim. Ketika ia menjual tidak akan mengurangi takaran dan timbalan. Pada saat membeli tidak akan memperberat timbangan dan menambah takaran. Orang yang jujur dalam bermuamalah juga senantiasa bersikap santun, tidak sombong, dan tidak pamer. Jika orang tersebut melakukan atau meninggalkan sesuatu, semuanya dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak tamak dan tidak serakah dalam bermuamalah. Dan yang kelima, jujur dalam penampilan sesuai kenyataan. Seseorang yang jujur akan senantiasa menampilkan diri apa adanya sesuai kenyataan yang sebenarnya. Ia tidak memakai topeng dan baju palsuan, tidak mengada-ngada dan menampilkan diri secara bersahaja. C. Hikmah jujur. Ada 6 hikmah jujur. 1. Jujur adalah tindakan yang mulia. 2. Dengan jujur kita akan dipercaya orang lain jika ada orang yang memberi amanah atau tugas kepada kita. Kalau kita jujur maka orang itu akan dengan rasa penuh percaya memberikan amanah dan tugas itu kepada kita. 3. Dengan bertindak maupun berkata jujur kita tidak akan membohongi diri sendiri maupun orang lain. 4. Dengan jujur hidup kita tidak akan terasa was-was karena tidak ditutupi oleh kebohongan. 5. Kalau kita pernah berbohong sekali, maka kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya. 6. Orang jujur lebih tinggi kehormatannya dibandingkan dengan orang yang tidak jujur atau berbohong.
Sekian dari saya, lanjut ke materi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian adil. Kata adil sering kali disinonimkan dengan kata al-musawah atau persamaan, al-qis dan seimbang. Yang kata adil dilawan katakan dengan kata zalim. Prinsip ini benar-benar merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat Islam, sehingga wajar kalau tuntunan dan aturan agama semuanya dibangun dengan atas dasar keadilan. Seluruh manusia diperintahkan untuk berlaku adil. Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak, menerimanya tanpa ada pengurangan, dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya, tanpa ada aniaya, dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia, yaitu keadilan seorang muslim terhadap orang yang dicintai dan keadilan orang muslim yang terhadap orang yang dibenci, sehingga perasaan cinta tidak akan bersengkongkol dengan kebatilan, dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil dan memberikan kebenaran kepada orang yang berhak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Adapun macam-macam keadilan. Yang pertama itu keadilan moral. Plato berpendapat bahwa keadilan klien hukum merupakan substansi rohani umum yang masyarakat membuat klien menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil tidak akan menjalankan pekerja yang menurut sifatnya dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato ini disebut keadilan moral, sedangkan Sunanto menyebutnya yaitu keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan kesesuaian untuk mencapai tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membuat suatu masyarakat. Keadilan terwujud pada masyarakat bila mana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagi fungsinya dalam negara kepada masing-masing orang yang sesuai dengan keserasiannya itu. Setiap orang mencampuri tugasnya itu urusan yang tidak cocok baginya. Yang kedua yaitu keadilan distributif. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana apabila hal-hal yang sama diperlakukan dengan secara yang sama, dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama. Sebagai contoh, Budi bekerja selama 30 hari, sedangkan Doni bekerja selama 15 hari. Pada waktu diberikan hadiah, harus dibedakan antara Ali dan Budi, yaitu perbedaan sesuai dengan lamanya bekerja. Andai kata Budi menerima 100.000, maka Doni harus menerima setengahnya, yaitu 50.000. Akan tetapi, bila besar hadiah Ali dan Budi sama, justru hal tersebut tidak adil dan melenceng dari atas keadilan. Yang ketiga yaitu keadilan komutatif. Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles, pengertian keadilan ini merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan akan bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Ada menurut para filsafat antara lain yaitu keadilan tercipta bila mana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah tidak melaksanakan solusinya dengan baik. Yang kedua itu
Menurut Konghucu, keadaan terjadi apabila anak sebagai anak, bila ayah sebagai ayah, dan bila raja sebagai raja. Masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Pendapat ini terbatas pada nilai-nilai tertentu yang sudah diyakini atau disepakati. Adapun hikmah orang yang adil. Yang pertama yaitu orang yang adil akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Yang kedua, apabila orang adil berkuasa, maka keadilan akan memelihara kekuasaannya. Yang ketiga, keridhaan dari Allah taat terhadap orang yang adil. Yang keempat yaitu orang yang adil tidak akan mengganggu dan menyakiti orang lain ataupun makhluk lain. Yang kelima, pemilik sifat adil berhak untuk mendapatkan kekuasaan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di dunia dan maupun akhirat. Yang keenam, keadilan akan membawa pemiliknya akan berpegang teguh dan kebenaran dan meninggalkan kebatilan tanpa ada rasa basa-basi. Yang ketujuh itu keadilan dalam Islam mencakup segala sisi kehidupan. Yang kedelapan itu keadilan merupakan jalan menuju surga. Terima kasih, dan itu saja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.